Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa lagi dalam acara apa Pak Jajang? Di SPPK Talk. Nah, kali ini kita dari Pokjar 6, dari Serdik SPPK dengan satu. co-host kali ini dengan rekan saya Pak Jajang, Oke. Pengiriman dari Polda mana, Pak? pengiriman dari Polda Sultra, Oke. Di bagian? bagian Direktorat Pamofit. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas keseruan kenalkan kita dulu hari dong, ini. kenalkan Oh, dulu. saya juga Iya. harus kenalin. Wah, Oke. kirain udah pada kenal. Oke, terima kasih. Saya dengan Serdik Andika Urasidin, kebetulan juga sama dengan Pak Jajang di Pokjar 6. Kebetulan asal dari Bareskrim Polri, Mabes. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan membahas apa Pak Jajang? Yang pertama adalah tupoksi Polsatwa. Iya. Nah, Satwa, terus kemampuan K9 terhadap kasus-kasus kriminal perkara narkoba. Yang berikutnya kayak Yang itu berikut kerawanan terhadap satwa. Nah, oke. Di sini ada narasumber kita Oh, yang yang luar sangat biasa berpengalaman, yang sangat ganteng, Wah. cool. Senyumnya aja sudah manis seperti. Gula. Baik, kita perkenalkan yang pertama dari sebelah kiri saya yang paling terdekat. Perkenalkan diri, silakan dengan Pak Saya Setiarso. dari Dr. Hewan Setiarso, sama dengan Pak Hos, adalah dari Serdik 6. Pengiriman Pokjar saya 6, dari bukan Pokjar Serdik 6 ya, Pokjar Oh, 6. oke. Pengiriman dari Polda Kaltim, dinas di Ditsamapta Polda Kaltim. Yang pertama kita yang ngurusin polisi satwa, tapi sebagai KPO di Ditsamapta. Berarti Pak Setiarso ini titelnya ada apa nih depan? Dokter Hewan. Berarti DRH ya? Iya, DRH Oke, ya. luar DRH, biasa. ya. DRH. Berarti DRH. dinas di Kaltim. Di Kaltim ya, Polda Kaltim. Sebagai KPO Samapta Kaltim. Itu Kaltim berarti dekat dengan IKN, Pak ya? Dekat itu IKN itu meliputi wilayah Kaltim juga. Nah, Oke, tahan dulu untuk informasi yang interaktif nanti. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber yang berikutnya yang kedua yaitu Boleh. Pak Silakan. Imam Mahmudi. Untuk lebih jelasnya silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih host Andika dan host Jajang. Saya perkenalkan diri, nama saya Imam Mahmudi. Saya berdinas di Laboratorium Forensik, tepatnya di Polda Bali. Jadi melingkupi wilayah Polda Bali dan Nusa Tenggara sampai NTT. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang kaitan tindak pidana narkoba. Kebetulan saya dari Subdit Narkoba menangani pemeriksaan barang bukti narkoba guna mendukung penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkoba. Nanti ada kaitannya kita dengan Pak Setiarso tentang satwanya. Jadi satwanya nanti kita optimalkan ya Pak Setiarso ya. Yap. Nanti Oke, makanya kita bahas iya. ke depan lah. Oke, terima kasih Pak Bentar Imam dulu, dan bentar Pak dulu. Setiarso. Mereka punya keahlian. Dulu kuliahnya di mana ya untuk Pak Imam? Oh, gitu ya. Kalau ada saya basic ahli-ahli nih. Kalau saya basicnya kimia, jadi saya basicnya kimia sampai S2 juga kimia. Wah. Dan saya juga belajar sedikit tentang hukum untuk mengimbangi dinamika peredaran narkoba yang ada di Indonesia ini. Wah, oke. Wah, mantap sekali lah. Pengalamannya luar biasa. Ya silakan. Nah, justru itu kami mengundang narasumber berdua ini terkait dengan pembahasan penanganan tindak pidana narkoba. Ya kan? Nah, pidana narkoba ini kalau dari sisi penyidik akan melakukan pengungkapan narkoba harus membutuhkan salah satunya adalah dari satwa, yaitu K9. Kemudian setelah barang bukti ditemukan, nantinya juga kita akan melakukan uji lapor dengan Pak Imam Mahmudi. Bukan begitu, Pak? Betul. Jadi itulah menariknya kenapa dua narasumber ini yang kita butuhkan untuk membahas pada Talk SPPK Talk hari ini pasti akan lebih menarik setelah kita akan membahas setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih kembali lagi bersama kami Andika Urasidin dan Jajang Kiswara dalam acara
SPPK Talk. Talk. Oke. Silakan Pak Jajang, mungkin kita bisa langsung memulai. Ya, terima kasih narasumber Dr. Hewan Sutiarso. Wah, ini luar biasa, di Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sudah ada profesi dokter hewan, karena kita mempunyai banyak hewan-hewan ya di Iya. kepolisian itu. Antara lain kuda, ya, Kuda, kemudian canine. canine, nah, Apalagi Pak, mungkin bisa dijelaskan? Udah sama kinen aja. kuda makin luar biasa. Nggak mau nambah binatang lagi? Nggak ada lagi. Kenapa alasannya? Cukup Elang dua. mungkin elang Nggak, gitu kan? Belum ada. Untuk Cukup untuk kuda sama anjing aja. Oke. Untuk spesifikasi anjingnya ya K9 itu yang dibutuhkan di kepolisian itu yang ras apa gitu? Ya, oke. Makasih Pak Host. Sudah saya jelaskan di sini adalah tugas pokok untuk fungsi polisi satwa adalah kita mempunyai dua hewan untuk dilatih untuk membantu tugas kepolisian, yaitu anjing dan kuda. Di mana anjing itu kita dibuat untuk pelacak pertama jangan narkoba, lihat anjing kita dong. pelacak bahan peledak, pelacak umum untuk khusus kriminal. Kemudian untuk pelacak SAR itu adalah kita untuk melacak ada timbunan atau ada bencana alam, itu kita mencari korban yang di bawah timbunan itu. Kemudian ada kuda. Kuda itu adalah untuk protokoler untuk mancanegara. Pertama itu, yang kedua adalah untuk pengendalian massa. Kalau ada rusuh kita keluarin kuda untuk dalmas. Jadi kalau ada kita rusuh ya Pak, kuda kita keluarin untuk menyekat kerusuhan tersebut itu. Dan untuk satwa sendiri kita pakai dari itu pure, berarti breednya pure dari luar negeri, berarti bukan dari peranakan Indonesia, karena kita cari yang satwa itu walking dog yang punya inteligensi yang bagus. Jadi kita pure dari breednya pure dari langsung datangkan dari luar negeri, terutama untuk Indonesia ini dari Belanda sama Jerman sama Amerika. Kita ambil dari sana, seleksi di sana, dari umur 3 bulan kita seleksi, kita bawa ke Indonesia ini. Itu seleksinya pakai inteligensinya gimana, kita tahu bahwa anjing ini adalah anjing bisa untuk tugas kepolisian. Sampai di Indonesia ini kita sudah latih kepatuhan dan ketaatan sehingga bisa dipakai untuk kerja kepolisian. Nanti kita latih lagi untuk sesuai dengan kriterianya itu, apakah untuk pelacak umum, pelacak narkoba, atau pelacak handak, atau untuk dalmas. Nah, Tunggu nih. Ya. Sekarang kita ini sangat menarik ya. Ya. Tapi kita mau tanya nih, begitu datang mau anjing itu setelah diimpor, itu dia Karantina. sudah dilatih atau memang sudah pinter Atau atau dari dibentuk anakan? di sini di Polri ini? Oh, makasih Pak Os. Kita seleksinya itu masih usia anjing 3 bulan sampai. Nah, dia udah punya keterampilan udah belum punya 3 bulan? keterampilannya untuk ketaatannya. Ketaatan berarti kita kendalikan anjing itu sit, dia akan duduk. Berarti kita pakai tangan gini aja. Berarti kita sudah pinter ya, berarti berarti pinter. ya. Tapi kalau untuk mendeteksi narkoba, untuk mendeteksi yang lain-lainnya, itu perlu Khusus. diajarin lagi atau gimana? Perlu diajari lagi Pak. Untuk pendeteksian itu nanti kita asesmen lagi apakah anjing ini untuk pelacak umum, narkoba, bahan peledak, atau untuk dalmas, karena mereka punya kriteria masing-masing terhadap inteligensia anjing tersebut dan angka kepatuhan terhadap barang yang akan kita ungkap itu. Berapa lama tuh dia dilatih sampai hebat gitu? Dilatih itu latihannya seminggu 3 kali sampai 2 bulan. Itu kita targetkan 2 bulan dia harus bisa mengungkap, mengendus barang yang kita ajari itu. Kalau 2 bulan tidak bisa, kita ambil dulu, kita pelatih yang bagus-bagus saja. Nanti kita dilatih lagi sama yang pawang berikutnya. Nanti yang penting 2 bulan target, 2 bulan itu dia sudah bisa mengendus barang yang akan kita targetnya itu. Bagi yang kita kasih tiap hari kasih narkoba itu, dia akan mengendus, cari. Nah, kita cari akan mencari. Nah, ini kan ada banyak spesifikasi tadi tuh kan Pak Jajang ya. Ada narkoba, ada handak dan lain sebagainya. Nah, ini satu anjing bisa melakukan banyak hal tersebut atau satu anjing khusus satu untuk satu keahlian keahlian aja? Oh, makasih Pak Os. Untuk satu anjing itu satu keahlian. Jadi misal anjing ini satu anjing keahlian narkoba aja terus. Bandak aja.
Pajak umum aja. SAR juga SAR aja. Berarti mereka kita akan dengan pawangnya juga akan kalian masing-masing. Ini pawang menghandle anjing narkoba. Berarti dia narkoba. Pawang ini menghandle anjing narkoba andak terus karena kalau ya. Nah, kita fokus. Ini kan ada banyak macamnya nih. Tadi udah jelasin ada yang spesifikasi untuk mengendus narkoba. Nah, kita fokus di anjing itu. Oke, tapi simpan dulu. Kita beranjak ke Pak Imam, sumber yang terkait dengan puslapor. Nah, silakan Pak Iman bisa menceritakan profil pengalaman dari puslapor itu dari Polda Bali ya kebetulan. Iya, Polda Bali. Nah, silakan ceritakan pengalaman terkait puslapor atau bitlapor yang menangani di bidang narkoba. Oke. Baik, terima kasih Pak Andika. Mana tadi Pak Dokter ya? Nanti kita kolaborasi bagaimana ini. Jadi untuk ini saya awali, saya akan jelaskan bahwa Bitlapor Polda Bali itu mempunyai subit yang menangani narkoba. Jadi kita membantu memeriksa barang bukti berbagai jenis narkoba dari mulai ekstasi, sabu-sabu, ganja, yang marak sekarang yaitu ganja gorila atau disebut sinte. Jadi anak-anak muda sekarang itu pakai sinte. Jadi perkembangan itu kita selalu update dan itulah kita di laboratorium forensik membantu dan mendukung penyidik kewilayahan untuk pengungkapan peredaran narkoba yang ada di Indonesia ini. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti kita sering mengikuti juga teman-teman penyidik kewilayahan kegiatan di luar nanti. Jadi baik dari penyelidikan ataupun penyidikan. Jadi kita ini membantu dari proses penyelidikan sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi peran kita itu sangat penting. Jadi barang bukti yang kita periksa itu menentukan apakah dia jadi tersangka atau tidak. Jadi kalau misalkan barang bukti itu positif, maka status menjadi tersangka. Yang tadinya jadi pelaku naik jadi tersangka, ataupun dari awalnya saksi naik jadi tersangka, ditetapkan dari barang bukti yang diketahui hasilnya tersebut. Mungkin pemirsa ini pengen tahu ya, khususnya yang menonton di sini penyidik bidang narkoba, kira-kira syarat apa aja sih yang perlu dilengkapi untuk kita memohon uji lab narkoba ini? Oke. Sebenarnya syaratnya ada di Perkap. Jadi di Perkap Kapolri itu ada Perkap nomor 10 tahun 2009. Di situ sudah ada ketentuannya yang seperti biasa kita melengkapi secara normatif, dalam arti penyidikan nginduknya dari KUHAP. Dari KUHAP itu kan kita dari mulai laporan polisi, kemudian ada juga berita acara penyitaan barang bukti, terus kemudian berita acara penyisihan untuk diuji di lab, kemudian jangan lupa dibungkus, disegel, dilak untuk menjaga keaslian dari barang bukti tersebut. Jangan sampai nanti kita menerima barang bukti yang telanjang, dalam arti tidak dilak, tidak disegel. Nah, nanti ada penyidik yang nakal, barangnya diganti lah kan. Nanti sampai ke kita barangnya negatif atau sebaliknya. Jadi kita antisipasi persyaratan formal tersebut harus dipenuhi. Berarti setelah diterima ada berita acara penerimaan dan ada juga. Kita nanti bukan tanda terima, nanti di kita ada namanya logbook penerimaan, nanti satu kit buat kita, satu buat penyidik. Jadi penyidik pun statusku dari perjalanan dari Polres ke kita itu aman. Status quo ya. Jangan sampai tersegel ya. Tersegel, jangan sampai ada perubahan karena itu merupakan perjalanan dari barang bukti yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Dan menarik sekali nih. Menarik. Jadi misalnya berarti di direktor di lapor itu berarti disisihkan ya barang bukti tersebut, karena siapa tahu dalam perjalanan mungkin diganti kan, apa hilang, apa tercecer itu yang kita katakan. Tapi sebelum itu di puslapor ini, apa puslapor, bitlapor? Bitlapor. Nah, ada berapa bidang sih? Biar nanti penyidik nggak salah. Oke. Maksudnya bikin surat. Jadi bitlapor sendiri itu ada 5. Oke. Ada di bidang namanya subit kalau di daerah ya. Kalau di puslapor bidang kita di daerah ada. Yang pertama subit fisika dan komputer forensik. Ada rekan kita juga yang di situ. Kemudian subit uang palsu dan dokumen. Terus kemudian ada kimia, biologi dan toksikologi forensik. Terus yang keempat itu ada balistik dan bahan peledak. Nah, yang kelima nih saya jadi kasubitnya, kasubit narkoba forensik. Nah, nanti disitulah peran kita untuk membantu teman-teman khususnya
bidang narkoba dari mulai penyelidikan sampai penyidikan dan juga nanti proses sidang, dan kita nanti juga dipanggil untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan. Nah, nanti kalau misalkan ada hakim yang kurang puas dengan BAP yang kita sampaikan, kita bisa dipanggil. Bisa jadi saksi berarti? Bisa. Kita akan mempertegas lagi. Saksi ahli. Okay. Kita akan mempertegas lagi di sana. Nanti kan Pak Dokter sudah menjelaskan tuh, kalau dari anjing kita latih dulu anjingnya yang dilatih kan untuk mengendus narkoba. Kalau ini kan manusianya yang dilatih. Nah, tapi nggak mungkin kita juga kayak anjing mengendus gitu kan. Ya mungkin juga. Jadi kita dibantu alat Pak Andika. Jadi ada alat, makanya alat kita itu ada yang konvensional dan modern. Tapi konvensional itu dasar. Jadi kita dibantu dengan namanya istilahnya alat itu dari mulai uji pendahuluan. Pendahuluan itu kan kalau dulu kita belajar di SD, SMA lah, mungkin dapat kimia itu kan. Jadi secara fisik, habis itu organoleptik bahasanya. Organoleptik itu dari bau atau rasa, tapi kalau narkoba nggak boleh. Nggak boleh. Nah, paling kita secara uji fisiknya ya kita lihat dari bentuk, warna, ya kan? Terus apakah dia daun, apakah kristal, apakah dia cairan, seperti itu. Identifikasi awal seperti itu. Itu dari fisiknya. Nah, secara kimia pakai alat. Alatnya ada portable dan juga ada alat Asus. Asus kita ada alat canggih kita namanya instrumen GCMS. Bahasanya GCMS itu gas kromatografi spektrofotometri, itu bahasa alatnya. Jadi itu untuk alat yang mendeteksi sampai spesifikasi kandungan senyawa narkoba yang ada dalam sampel tersebut, baik serbuk ataupun daun ataupun tablet. Jadi kalau anjing hanya mendeteksi narkobanya aja, tapi jenisnya tidak tahu. Nah, nanti kita yang menentukan jenis apa itu kan gitu. Nanti kita bisa menentukan bahwa itu misalkan ekstasi kandungan kimianya MDMA. MDMA itu nanti masuk di Undang-Undang 35, itu nomor urut kalau nggak salah 61 atau berapa itu. Kalau methamphetamine, mohon maaf. Kalau sabu itu 61, kalau yang ekstasi itu kalau nggak salah nomor 37. Nah, itu nanti teman-teman penyidik yang menentukan pasal untuk menentukan bagaimana itu nanti apakah masuk dari pengguna, pengedar dan lain-lain. Nah, kan begini. Mungkin Lapor kan punya program pelayanan prima. Selama ini kan penyidik yang datang. Ya, mereka kan sekarang tadi punya alat portable. Bisa nggak dipanggil dari penyidik, dari ahli Lapor ke Polda sama penyidik? Mungkin gini singkat ceritanya. Mungkin dari Sat Narkoba sedang razia ke diskotik, terus kerjasama dengan Satwa, dengan Puslapor. Tapi dari Puslapor bawa alat pendeteksi langsung yang instan. Jadi misalkan pengunjung diskotik langsung cek urin, atau cek apa lain sebagainya. Itu pernah nggak dilakukan seperti itu, Pak? Kami sering, apalagi di Bali ya. Di Bali sendiri itu kan udah jelas tempat pariwisata. Apalagi di Bali ada jendelanya Indonesia kan. Baik dari segi ekonomi atau pariwisatanya. Jadi kegiatan razia baik di tempat hiburan ataupun tempat hotel ataupun tempat wisata yang terbuka, itu program selalu dilaksanakan, namanya operasi antik. Bersama-sama. Siapa aja tuh? Kalau di sana biasanya penyelenggaranya itu Direktorat Narkoba bisa, ataupun dari ROOP. ROOP juga bisa. Jadi, tapi kebanyakan kita kalau ROOP itu terbuka, kalau Direktorat biasanya tertutup. Nah, nanti mungkin pemirsa juga harus jelasin terbuka apa, tertutup apa. Nah, kalau tertutup itu biasanya melibatkan semua satker. Baik dengan dari pakaian dinas, dari terbuka. dari Pak Dokter mungkin terbuka. Kalau terbuka pakai pakaian dinas. Iya, terbuka itu pakai pakaian dinas. Jadi melibatkan semua satker. Dari mulai humas, dari mulai Direktorat Samapta, Dokes, Lapor. Nah, itu biasanya kita razia di tempat-tempat hiburan yang istilahnya tempatnya juga terbuka. Itu namanya razia terbuka di tempat terbuka. Nah, kita backup tuh nanti. Mungkin Pak Dokter mungkin pernah pengalaman juga kalau di Bali itu dulu Direktorat Satwa kita bareng. Jadi teman penyidik masuk ke tempat hiburan, habis itu ditemukan barang. Kalau penyidik kan kadang nggak mampu tuh. Nah, Satwa yang masuk. Nah, masuk tuh nyari sampai di selah-selah tuh. Takutnya dibuang apa gimana kan? Kalau penyidiknya sudah nggak mampu, nggak nemukan, Satwa masuk. Habis Satwa masuk, nah misalkan anjing mendeteksi narkoba, ditemukan. Wah, baru saya dipanggil. Tim Lapor
standby untuk memeriksa. Saya tadi kan punya sampaikan alat portable kita ada. Oke. Nah, kita bisa cek langsung di lapangan. Jadi nanti yang ditemukan oleh teman-teman satwa, saya cek lah di ada misalkan di tempat yang sudah ditentukan, biasanya titiknya sudah ada di lobi lah biasanya itu. Kita cek. Kalau benar narkoba, ya sudah nanti kita amankan, teman-teman penyidik bisa tindak lanjuti untuk proses selanjutnya. Tapi kalau dipanggil di Polres, bisa nggak? Bisa. Penyidiknya nggak usah ke sana. Oke, pertanyaan menarik nih Pak Jajang. Jadi gini, kalau dipanggil di Polres itu bersifat urgent. Tapi tidak bisa harus setiap kasus kita dipanggil, nggak cukup tenaganya. Ya. Jadi personel kita juga nggak begitu banyak. Kalau semua Polres minta, kita bukan lagi pemeriksa, jadi nanti nggak ini lagi. Berarti, itu biasanya kalau gini Pak Jang, kasus kayak kemarin yang baru-baru di Bali itu clandestine laboratorium, kayak ada kasus TKP narkoba. Jadi kita membantu membackup Barreskrim untuk memeriksa barang buktinya. Seperti itu kita datang. Terima kasih Pak Imam. Oke. Tadi berarti kerjasamanya tadi seperti itu ya? Iya. Dengan Pak polisi Dokter satwa. bisa menambahkan? Enggak, nanti waktu pelatihan nih, balik lagi ya. Pernah dilibatkan nggak dari Puslapor? Kalau untuk latihan ke Puslapornya itu kita menyampaikan barang bukti yang udah kita dapat, itu kita sampaikan ke Puslapor melalui Ditnas Narkoba, nanti akan menyampaikan ke Puslapor untuk menguji apakah betul-betul itu narkoba, jenis apa itu. Kalau untuk operasionalnya di lapangan seperti yang dari Pak Imam sampaikan, sama-sama kolaborasi itu sering dilaksanakan. Kita pakai anjing narkoba jenis pokterek Pak, yang kecil, kita gendong aja nggak usah pakai gini, kan kita sampaikan ke tepat. Menarik sekali nih obrolan kita. Terima kasih. Semua dibatasi waktu. Dibatasi waktu. Luar biasa. Nah, kita mengontari anjing ini dan juga dari bit narkoba itu sangat menarik. Jangan sampai anjing dari K9 ini begitu ngendus-ngendus, tahu-tahu celeng. Nah, itu kan jangan sampai ya. Jadi itu harus pasti dikasih masker. Oh, dikasih masker. Baik, mungkin ini pembicaraan sangat menarik, namun batas waktu juga yang memisahkan kita. Sampai ketemu lagi di SPPK Talk berikutnya. Kami dari Pokjar 6, SPPK Sespim Polri, undur diri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. SPPK 1 sinergis, adaptif, tangguh, unggul, luar biasa.